Halo Ozara Ozara Mates. Ya, jumpa kembali dengan aku Dori dan Desi. ya tentunya di video terbaru hari ini kita mau bincang-bincang seputar kesehatan kulit dan juga perawatan kulit ya Kak. Iya, betul sekali. Jadi nanti kita juga akan menghadirkan tamu spesial nih, gak hanya kita berdua. Siapa Osek Kondaho. Bose, kita panggil aja yuk. Ya, di tamu kita yang spesial ini dia Dokter Yan. Tada! Ini dia Dokter Yan sudah membersamai kita di sini. Sudah hadir di sini. Iya. Kita mau apa nih? Kupas tuntas masalah Kulit tentunya. Kulit apa ya, Bu? kulit badan. Kulit wajah. Kulit wajah lah. Jangan kulit yang lain-lain, Bu. Oke. Oh ya, Dok, apa kabar nih, Dok? Kabarnya luar biasa baik. Luar biasa. Ya. Oke. Ya, Nah, kita datangkan langsung nih dokter. kita impor Yan. dari mana, Iya. Bu? Dari luar negeri ya. Datang dari jauh ya. Datang Kebetulan dari jauh. ini baru nyampe Jogja kemarin sore dan senang banget hari ini punya kesempatan untuk bisa ketemu dengan teman-teman dari tim Ozora Skincare. Wow, Akhirnya ya, Dok, spesial ya. banget. Finally setelah sekian lama kita menunggu jadwal dokter, akhirnya hari ini bisa Ketemu juga. Berjodoh juga. Oke, daripada kita cuap-cuap terus ya Kak, ya mungkin kita langsung aja ngobrol-ngobrolnya mengenai kesehatan kulit nih Ya. Dok. Oke, siapa yang duluan nih nanyanya? Kamu dulu aja deh. Oke, baik. Gini Dok, jadi kan saat ini lagi tren mengenai skincare ya. Ya. Terus kadang tuh ada tuh skincare abal-abal aposekondau lah namanya tuh yang buat kayak kulit jadi licin. Ya. Terus jadi kayak kelihatannya merah-merah gitu. Nah, yang aku mau tanyakan di sini, ciri-ciri kulit yang sehat itu yang seperti apa sih? Apakah yang pori-porinya nggak kelihatan atau gimana nih? Oke ya. Sebelum saya jawab nih, saya mau perkenalan dulu dengan teman-teman semuanya, dengan teman-teman Ozara Mates. Halo Ozara Mates, perkenalkan saya Dr. Yan Mahmud Fau, biasa dipanggil Dr. Yan. Nah tadi siapa namanya sorry? Dori. Nah Dori tadi nanya ya apa sih ciri-ciri kulit yang sehat gitu ya. Nah kalau kita pengen melihat kulit yang sehat itu sebetulnya dengan cara dilihat, diraba, diterawang. Bukan uang kan ya dok ya? Bukan. Tapi kulit itu investasi soalnya. Oh, betul, Jadi betul. makanya hampir mirip dengan uang sebetulnya. Iya sih. Kulit itu investasi jangka panjang kan. Kita menggunakan Ozora Skincare itu untuk investasi kesehatan kulit kita sampai 5, 10, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang. Jadi mirip, makanya dilihat, diraba, diterawang. Diterawang. Kalau saya sih sukanya dilihat, diraba dan diraba. Kukira cuma sukanya situ diraba ya bun. Nah, kalau Ya. kita melihat kulit, yang pertama pasti yang pertama kali kita lihat adalah dari warnanya dulu. Warna. Oke. Nah, ini yang mungkin kadang-kadang orang masih agak bingung ya dengan warna kulit yang sehat ya. Masih ada paradigma yang bilang kulit yang sehat itu harus yang putih, harus yang terang warna kulitnya. Sebetulnya tidak. Kulit itu harus kembali seperti genetik warna aslinya. Kita dilahirkan dengan genetik warna kulit seperti apa. Kalau memang kulitnya terang atau kulitnya kekuningan atau mungkin coklat, sawo matang gitu ya, dengan kulit orang asli Indonesia yang sawo matang, ya itu harus sesuai dengan warna genetik kulit aslinya, tapi warnanya merata. Jadi kalau saya biasanya ketemu dengan sahabat-sahabat Ozora Mates gitu ya, kita akan melihat wajahnya itu, kita coba bagi beberapa regio. Ya, kita lihat dagunya, pipinya kiri kanan, kemudian hidungnya, dahinya, dan di pelipis kiri kanannya. Nah, dari setiap regio ini kita lihat warna kulitnya merata nggak? Cenderung sama atau tidak? Nah, kalau cenderung sama, warna kulitnya merata, ini berarti kulit yang sehat. Kulit yang sehat. Nah, pertama dilihat itu impressionnya itu dapatnya seperti itu. Lalu itu yang pertama tadi yang kulitnya merata. Nah, ya, selanjutnya apa nih? warnanya ciri-ciri? merata. Yang berikutnya adalah kita raba. Kita raba kulitnya ini, apakah dia rata atau ada gerenjel-gerenjelnya, apakah ada beruntusan atau tidak, apakah ada peradangan atau tidak gitu ya. Kemudian kita rasakan tekstur kulitnya, apakah kenyal, kencang, kemudian apakah kulit ini lembab, sehingga kita melihat kulit ini segar dan sehat gitu. Sehingga itu tadi dilihat dulu, kemudian diraba teksturnya bagaimana, dan kemudian diterawang sampai ke lapisan dalamnya itu dia kenyal dan kencang atau tidak. Tuh. Oh, jadi gitu, Bu. Gitu, diterawang bun. Diterawang.
Nah, tadi kita tuh sudah tahu bagaimana mengenai ciri-ciri kulit yang sehat. Berarti zaman itu kan zaman-zaman yang kemarin-kemarin tentang yang beauty rules itu tidak berlaku ya Kak ya. Yang cewek Indonesia harus putih, tinggi, langsing, pokoknya nggak ada tuh. Kita Bihun harus kali, bangga dengan diri kita sendiri ya Kak ya, kulit Iya. kita harus sehat. Iya. Nah, mungkin kamu tanya nih apa selanjutnya? Aku mau tanya nih dok, kadang itu ada orang misal nih pakai satu produk, dia kadang nggak sabaran gitu kan sama produk itu, misal baru dipakai 2 minggu, ini aku udah pakai 2 minggu kok nggak ada perubahan. Nah sebenarnya berapa lama sih dok waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil dari skincare kayak gitu tuh biasanya berapa lama gitu? Nah, kalau untuk melihat berapa lama sebetulnya produk skincare yang sehat ya, ini kita ngobrolnya produk skincare yang sehat ya, berapa lama sih bisa memberikan efek yang signifikan yang bisa terlihat di kulit, itu kita harus lihat dulu sebetulnya pertumbuhan normal sel kulit itu seperti apa gitu ya. Pada anak-anak sampai dengan usia remaja itu dia membutuhkan waktu 14 hari untuk kulit ini bisa beregenerasi. Regenerasi artinya sel kulit yang mati itu dia akan tereliminasi, lepas dari permukaan kulit dan tumbuhlah sel kulit yang baru, yang muda, yang kemudian ini yang dinutrisi dan kemudian bertumbuh menjadi sel kulit yang matang yang kemudian bisa berfungsi dengan baik di permukaan kulit gitu ya. Nah ini kalau pada anak-anak sampai dengan usia remaja dia hanya membutuhkan waktu 14 hari sehingga memang regenerasinya cepat pada usia anak-anak dan remaja. Tapi di usia dewasa ini itu membutuhkan waktu sekitar rata-rata itu 28 sampai dengan 30 hari gitu ya. Dan itu baru satu lapis sel kulit aja seperti itu. Belum masuk ke dalam ya dok ya? Ya, belum lagi ke dalam-dalamnya karena kan kulit itu dia berlapis-lapis ya, ada bagian-bagiannya gitu ya, dari atas sampai dengan paling bawah sampai ke fondasinya di bawah itu ada lapisannya gitu. Nah, baru satu lapis aja dia butuh waktu 28 hari sehingga untuk memperbaiki lapisan ini nggak mungkin dong instan hanya dalam waktu beberapa hari atau hitungan seminggu gitu ya langsung dia terjadi perubahan itu nggak mungkin. Orang kok dia dengan normal bertumbuh aja pada orang dewasa butuh 28 sampai dengan 30 hari. Sehingga kalau bahan yang sehat, bahan yang tepat digunakan untuk kulit itu rata-rata dia membutuhkan waktu 1 sampai dengan 2 bulan. Ya. Bahkan ada bahan-bahan tertentu yang memang dia memperbaiki kulit itu tahap demi tahap, lapis demi lapis itu sehingga mungkin membutuhkan waktu bisa sampai bahkan 3-6 bulan, bahkan bisa sampai ada yang 10 bulan gitu baru bisa terlihat perubahan yang benar-benar signifikan gitu. Dan jangan lupa kondisi start up kulit ketika kita melakukan treatment dengan suatu bahan tertentu belum tentu sama. Ada kondisi kulit yang memang sudah bagus gitu ya, jadi baseline-nya dia udah bagus, tinggal disentuh sedikit jadi dia tambah bagus gitu ya. Semakin blooming kulitnya gitu ya. Tapi ada kulit yang memang dia ya udah terlanjur rusak dengan berbagai faktor latar belakang ya, sehingga kan ya kerusakan ini harus diperbaiki dulu. Ketika kerusakannya udah diperbaiki barulah kemudian dia bisa dimaksimalkan ke penampilan yang paling sehat dan paling shining bright-nya. Baik, berarti memang kuncinya itu setiap masing-masing kulit itu berbeda ya dok ya. Terus juga harus rajin dan telaten. Jadi memang nggak bisa instan, apalagi skincare yang aman BPOM gitu ya dok ya. Jadi perlu proses dan waktu. Perlu proses dan waktu. Oke, ada lagi nggak nih Dor? Kamu mau tanya apa? Mumpung ketemu sama dokter. Sebelum ketemu dokter ya, aku beberapa waktu belakangan ini melihat banyak fenomena layering skincare. Nah, terus ada yang skincare Korea itu yang sampai pakai toner 7 lapis apa tuh dok ya. Nah, aku juga ada lihat alpha arbutin itu biasanya di layer dengan AHA. Nah, itu contohnya tuh yang kayak gimana sih yang cocok memang yang tepat di layering gitu dok? Nah, sebetulnya proses layering itu kita harus melihat dulu bahwa layering ini artinya ada lapis demi lapis ya gitu. Jadi memang kulit kita ini memiliki kebutuhan yang kompleks, tidak hanya satu macam aja yang dibutuhkan di kulit. Karena kulit itu sebetulnya satu sistem tersendiri yang merupakan organ tubuh kita yang paling luas. Dia paling luas karena melapisi seluruh permukaan tubuh kita dan kemudian dia ini ada banyak peritilan sistem mesinnya ya di dalam bagian dari kulit itu ada mesin-mesinnya ya, ibarat suatu mesin yang kompleks itu
ada sekrup-sekrupnya, ada macam-macam lah, roda-rodanya dan segala macam, sehingga ini membentuk suatu mesin yang utuh, yaitu sistem pada jaringan kulit. Nah, semua sistem di jaringan kulit ini punya kebutuhan yang berbeda-beda, punya kebutuhan yang bermacam-macam. Oleh karena itu memang kita membutuhkan bahan skincare itu tidak hanya satu macam. Jadi bahan skincare itu harus kaya akan zat yang memang bermanfaat di kulit. Nah, nggak semua bahan yang bermanfaat ini kalau dicampurkan itu menghasilkan manfaat yang baik. Ada yang ketika dicampurkan dia memberikan manfaat yang baik, ada yang ketika dicampurkan dia malah bereaksi silang dan sifatnya toksik di kulit. Atau dia malah akan memberikan reaksi yang berlebihan di kulit, sehingga malah muncul efek negatif yang tidak kita harapkan. Sehingga ketika melakukan layering itu adalah memberikan bahan yang berbeda, bisa bekerja di lapisan kulit yang berbeda untuk menghasilkan outcome yang sama. Contoh nih, dia sama-sama ingin mencerahkan kulit, tapi dia bekerja di tingkat yang berbeda. Dia bekerja di lapisan kulit yang berbeda. Sehingga kalau dia bekerja di lapisan yang atas dan lapisan bawah sama-sama kita perbaiki, outcome-nya untuk mendapatkan kulit yang sehat itu satu lebih baik, kedua lebih cepat downtime-nya. Nah, untuk memberikan layering ini kita bisa memix atau mencampurkan bahan yang berbeda tapi harus aman. Nah, contohnya tadi Dori nanyanya alpha-arbutin. Nah, alpha-arbutin ini adalah salah satu bahan yang sangat baik untuk skincare yang mampu membantu regenerasi kulit, bahkan sampai di tahap untuk membantu mengontrol proses melanogenesis, sehingga melanogenesis ini tidak berlebihan, yaitu proses pembentukan zat warna di kulit ini menjadi tidak berlebihan. Bukan berarti nggak ada sama sekali ya, karena zat melanin itu atau zat warna di kulit itu tetap kita butuhkan. Itu adalah tameng pada kulit kita yang bermanfaat untuk melindungi kulit dari sengatan matahari, sinar UV, polusi dari lingkungan. Kita butuh zat melanin, tapi kita perlu kontrol agar melanin ini secukupnya. Nah, alpha-arbutin ini sangat baik sekali fungsinya ketika salah satunya kita layering dengan penggunaan AHA. AHA gitu ya. Nah, AHA ini tuh salah satu contohnya bisa misalkan dengan glikolik asid. Contohnya itu adalah salah satu bahan yang kita bisa kombinasi. Bisa dikombinasi ya dong. Ya, atau vitamin C itu juga bisa bermanfaat untuk kita kombinasi dengan si alpha-arbutin. Mereka akan saling bekerja sama pada proporsinya masing-masing, memberikan efek yang luar biasa bermanfaat buat kulit. Gitu Dori tentang layering. Jadi benar-benar harus benar-benar milih yang cocok, yang bisa bekerja barengan ya, Iya, dok, yang ya? harmoni gitu ya. Gitu. Oke. Ada lagi? Ngomong-ngomong soal layering nih dok, aku tuh pernah baca artikel yang mengatakan kalau retinol sama vitamin C itu nggak boleh digabungin. Iya. Nah, di sini tuh kalau misalnya versi dokter itu cara aman mencampur bahan aktif skincare khususnya retinol sama vitamin C itu yang kayak gimana? Oke. Memang mungkin beberapa pengalaman praktisi di medis, terutama estetika medis ya, itu seringnya ketika mencampurkan Fit C dan retinol, ini dia terlalu invasif atau di kulit itu terlalu agresif gitu ya, sehingga dia menimbulkan efek yang kurang menyenangkan. Atau ada juga yang efeknya ketika dicampurkan dua bahan ini cenderung dia nggak stabil, sehingga dia gampang rusak bahannya, sehingga ketika rusak efeknya toksik di kulit. Tapi sebetulnya kalau kita bisa memberikan Fit C yang sifatnya stabil, ya secara molekul dia stabil, kita kombinasikan dengan retinol, ini hasilnya akan luar biasa sekali. Ini menjadi kombinasi yang akan sangat bagus sekali di kulit dan manfaatnya luar biasa untuk ke arah membantu regenerasi kulit, mencerahkan kulit ya tadi, menyehatkan kulit tadi gitu ya, yang udah kita bahas di awal. Ciri-ciri kulit yang sehat itu ketika kita gabungkan antara si retinol ini kan bagus banget ya untuk regenerasi kulit ya. Kemudian si Fit C ini dia sangat bagus sekali sebagai antioksidan nih Dori untuk di kulit. Ketika dua manfaat ini kita gabungkan luar biasa sekali untuk membantu. Combo banget ya. Combo banget gitu. Duet maut lah antara dua bahan ini gitu. Ya baik dok. Oke, ada langsung mau ditambahin lagi nggak nih dok? Oke, ya itu tadi sudah kita membahas mengenai combo dari retinol dan juga vitamin C. Nah, yang aku dengar-dengar nih ya, Ozora nih salah satunya pelopor dari skincare yang menggabungkan antara
retinol dan juga vitamin C. Dengan tagline Pure by Nature. Itu kayak gimana sih, Dok? Kayaknya perlu kita kulik-kulik lagi biar teman-teman juga pada tahu ya, Kak. Iya. Ya. Jadi kita balik lagi ya, tadi ngobrolin tentang waktu tadi Dori tanya tentang layering tadi, ya. kemudian tentang yang saya bilang downtime untuk melihat efek pada kulit ketika menggunakan skincare gitu ya. Balik lagi bahwa skincare yang sehat itu adalah yang mengikuti naturalnya pertumbuhan kulit. Bahwa ketika kulit itu memang kemampuan regenerasinya itu tuh di downtime di 28 sampai dengan 30 hari, ya kita ikutin dong di 28 sampai 30 hari. Jangan kemudian kita memaksa kulit ini bekerja lebih cepat dari natural yang seharusnya gitu loh. Sehingga kita harus mengikuti irama natural dari sel kulit ini, sehingga itu akan membuat sel kulit ini bertumbuh sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan alaminya, sehingga kulit ini nggak ketergantungan dengan bahan-bahan skincare. Kalau seandainya kulit ini dipaksa bekerja lebih cepat dari naturalnya, ketika bahan yang memaksa dia bekerja lebih cepat atau lebih kuat ini dicabut, dilepaskan, sel kulit ini mengalami hilang kendali gitu. Jadi kayak mobil yang dipaksa ngegas kenceng, tiba-tiba setirnya dicabut, dilepas. Mohon maaf nih, oleh nabrak judar gitu ya, Bu. Jatuh breakout tuh muka lo. Langsung breakout purging ya, Bun ya. Purging, muncul macam-macam keluhan, mulai dari beruntusan, pemerahan, flek dan segala macam itu bisa betul timbul dari ya, Dok. breakout semuanya gitu kan. Jadi memang Pure by Nature ini adalah benar-benar mengikuti nature-nya, naturalnya sel kulit, sehingga sel kulit ini bisa dirawat dengan sehat, dengan cara yang aman, tidak mengakibatkan efek samping dan tidak mengakibatkan ketergantungan. Karena harus sehat dulu nih kulitnya. Kalau kulitnya udah sehat, masalah tampil lebih cantik, lebih ganteng, lebih menarik itu akan menyusul kemudian. Bener banget loh, Kak. Kayak gitu ya. Aku mau tanya deh satu, mungkin ini agak pribadi ya, Dok ya. Oke nih yang pribadi, Bunda. Dokter tuh kira-kira tuh udah pernah nyoba sendiri belum sih produk ini, Dok? Karena kan biar tahu gitu teman-teman di luar. Terus penggunaan dari skincare ini tuh yang paling menonjol perbedaannya tuh apa gitu? Ya. Jadi memang terus terang saya agak rewel ya soal masalah skincare tuh, saya agak rewel soalnya. Rewelnya bukannya apa-apa sih, karena di pasaran itu memang tersedia banyak sekali pilihan, banyak banget ya. Nah, kita kan kalau mau milih skincare harus selektif ya. Selektifnya itu adalah kita ngeliat dulu jenis kulit kita seperti apa. Dari kita mengenali jenis kulit kita tahu kebutuhan kita apa. Nah, kalau tahu kebutuhannya apa, akhirnya tahu butuhnya seperti apa yang mau kita sediakan untuk kebutuhan kita gitu ya. Nah, sehingga ketika saya pertama kali kenalan dengan Ozora itu, saya cari tahu dulu nih sebetulnya Ozora ini kayak gimana sih gitu ya. Saya agak rewel waktu itu ya, nanya-nanya kayak, oh ini isinya apa, gimana, cara pakainya bagaimana, kenapa sih ada ini dan itu dan segala macam. Sampai akhirnya di titik saya benar-benar penasaran, pengen ngebuktiin sendiri nih Ozora ini kayak gimana sih efeknya di kulit gitu ya. Akhirnya saya cobalah produk ini. Yang pertama adalah facial wash-nya. Saya tipikal kulit yang cenderung berminyak dan kemudian gampang berjerawat sebetulnya, tipikal kulit saya gitu ya. Nah, ketika saya menggunakan facial wash ini, terus terang kulit wajah saya menjadi lebih segar, saya merasa bersih kulitnya, keangkat kotorannya, dan kemudian minyak di kulit itu bisa terkontrol dengan baik gitu ya. Jadi nggak over minyaknya, tapi nggak bikin kulit saya kayak kencang ketarik berlebihan sampai kaku gitu ya, Dori ya. Kadang gini sih, Dok, yang aku lihat kadang teman-teman ya, apalagi untuk khususnya cowok-cowok yang laki gitu ya. Karena kadang kalau pakai facial wash itu dia pengennya yang biar mukanya tuh jadi kenceng, ketarik gitu. Padahal sebenarnya itu salah ya, Dok ya. Kita perlu kontrol minyak ya, Dori ya. Tapi sebetulnya minyak itu juga kan ada manfaatnya di kulit. Menghidrasi gitu. Betul. Makanya kita diperkaya dengan kelenjar minyak di kulit itu, kelenjar sebasea ya namanya di kulit itu, karena memang kelenjar ini menghasilkan minyak yang berfungsi membantu menahan kadar air di kulit, dan sebetulnya dia juga adalah layer natural di kulit kita yang membantu menghalau sinar UV. Jadi itu adalah
sunscreen alami dari tubuh kita, sehingga yang minyak itu tetap kita butuhkan tapi dalam kondisi yang tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Nah, kalau seandainya dia dibersihin, diangkat itu sampai rasanya kencang, ketarik, ya berarti jadi minus dong. Nah, kalau minus kan jadi manfaat si lapisan minyak di kulit ini hilang. Nah, itu malah akan membuat kulitnya jadi lebih sensitif, lebih gampang iritasi mungkin nantinya, atau misalkan gampang memerah karena ya lapisan pelindungnya jadi berkurang. Oh gitu. Aku jadi penasaran deh dalamnya tuh kayak gimana sih. Aku buka ya. Ya. Maaf ya. Nih kayak gini nih teman. Oh gel ternyata ya, Ya, nih. Wow. kental gitu, Kental warna banget. bening seperti Bening. itu. Terus nggak ada bau juga ya, Dok ya? Betul. Nggak ada Nah, bau juga kemudian si facial wash ini ketika saya pakai ya, dia itu nggak banyak berbusa. Busanya nggak begitu banyak, tapi saya juga nggak butuh terlalu banyak untuk kemudian bisa rata sewajah gitu. Jadi cukup sedikit aja. Sebiji jagung ya, Dok, yang maksudnya Satu diratakan. dua biji jagung gitulah ya. Masalahnya jagung juga beda-beda Dori ya. Ada jagung yang kecil, ada jagung yang besar gitu. Jagung, oke. Ya. Terus wajah juga kan ada yang wajah imut-imut, ada yang memang kalau wajah saya ini agak lebar banget, Dok, kayak Ya. kayak tembok Cina nih. Jadi perlunya 2 biji gitu. jagung kayak. Iya gitu. Jadi ya 1-2 biji jagung secukupnya aja gitu. Yang penting kita bisa merasakan teksturnya bahwa semua bahan ozora ini bisa kena ke semua permukaan kulit. Kalau saya sih sampai ke rahang-rahang bawah sini, kadang sampai ke leher bagian atas juga. Leher juga perlu ya, Dok ya. Leher bukan dada. Oh iya, leher leher Dori. dan dada. Mohon maaf itu leher sama dada jadi satu, Jadi, Dok. mohon maaf nempel gini ya, Bu ya. Soalnya Dori ngomong leher tapi megangnya sini gitu kan. Jadi leher, ini dada gitu. Ya, tapi memang Dori benar ya kalau menyentuh area sini, karena memang terus terang di klinik saya juga punya klien yang memang juga jerawat itu muncul sampai ke area dada gitu. Jadi kalau ditanya tentang produk ozora ini Iya. gitu ya, terus terang saya tipikal yang agak rewel soal produk skincare. Karena yang tersedia di pasaran saat ini itu banyak sekali ada di pasaran, dan kemudian otomatis kita kalau ingin menggunakan harus lebih selektif ya Dori ya. Bener. Kita harus mengenal dulu diri kita, Kondisi kulit kita, kondisi kebutuhannya kulit, juga ya. betul, jenis kulit kita seperti apa, sehingga kita akhirnya tahu kalau kita udah mengenali kulit kita sendiri, kita tahu kebutuhan kita dari luar itu perlu ditambahkannya apa gitu ya. Nah, ketika saya dikenalkan nih dengan ozora, wah dulu tuh awal-awal saya cukup rewel nanya tentang ini gimana sih facial washnya, krim pagi, krim malam, ada toner, serum, essence gitu ya. Nah, setelah saya ngobrol-ngobrol nih dengan tim ozora dan dengan profil produknya, ini benar-benar bikin saya penasaran banget gimana sih sebetulnya produk ini. Nah, itu pertama kali Dori saya coba dulu adalah facial washnya. Nah, jadi si facial washnya ini itu ya, dia tuh konsistensinya itu dia kental, jadi dia kayaknya konsentrat gitu ya, sehingga saya nggak butuh terlalu banyak facial washnya untuk bisa cukup satu wajah tuh kayak 1-2 biji jagung tuh udah cukup untuk wajah gitu ya. Kemudian ketika dioleskan rata sewajah gitu, memang dia efeknya nggak terlalu banyak berbusa, karena memang sebetulnya sabun wajah yang sehat itu tidak mengandung kadar deterjen yang terlalu tinggi, karena kadar deterjen yang terlalu tinggi itu akan merusak lapisan kulit itu sendiri. Ya, itu Karena akan merusak. selama ini di pasaran yang aku lihat malah semakin berbusa semakin bagus tuh, Dok, katanya Iya. semakin membersihkan. Ya, Aduh. padahal mungkin justru busa itu muncul karena kadar deterjennya yang terlalu tinggi, dan justru itu malah merusak barrier kulit. Nah, jadi Itu ya ternyata ya. iya, jadi justru yang seperti ini yang memang tidak berbusa itu malah lebih baik, lebih aman dan nyaman di kulit. Lalu ini tipikal kulit saya kebetulan yang berminyak dan gampang berjerawat nih Dori ya. Ketika Sama, Dok, kita satu tipe. sama kulit ya, setipe kulit kita ya. Nah, ketika saya menggunakan facial wash ini, saya merasa lebih bersih, lebih segar, dan kemudian selesai saya mencuci muka dengan sabun wajah ini, itu wajah saya itu nyaman, nggak yang kayak kering banget, ketarik banget gitu loh. Saya pernah nyoba untuk facial wash yang khusus untuk kulit berminyak, itu efeknya ketarik banget, kenceng banget rasanya, sampai kaku rasanya, kaku kayak kanebo Kayak rasanya, kanebo kering ya, Dok, kayak kanebo ya. kering rasanya gitu ya. Nah, Oke. itu untuk facial washnya, dan kemudian saya cobalah tonernya gitu. Kalau dari toner sendiri, saya merasa dengan toner ini kulit menjadi lebih lembab. Kemudian lebih nyaman, dan ketika saya menggunakan rangkaian skincare berikutnya, itu penyerapannya lebih baik Mbak Desi. Oh gitu ya. Ya, jadi saya merasa
ketika saya sudah menggunakan toner, ketika menggunakan rangkaian skincare berikutnya ini jauh lebih efektif dan lebih nyaman di kulit saya. Penyerapannya juga lebih baik. Sepertinya memang si toner ini menghidrasi dengan baik di kulit gitu ya. Kemudian untuk si essence-nya sendiri ini juga membuat kebutuhan kulit itu semakin komplit. Balik lagi, kita tadi udah sempat ngobrol ya bahwa memang kebutuhan kulit itu lapisannya banyak, mesin-mesin di jaringan kulit itu banyak, kebutuhannya bervariasi. Ketika saya menggunakan toner kemudian dirangkai dengan si essence, ini membuat kebutuhan kulit itu semakin tercukupi, semakin terpenuhi gitu, sehingga tadi kelembapannya, hidrasinya, kemudian kadar vitaminnya di kulit itu lebih tercukupi gitu. Ibaratnya kalau tipikal sekarang orang ada yang tipikal kalau pola makan dietnya itu dibilang diet pelangi, diet warna-warni. Diet pelangi, warna-warni. Jadi Nggak hanya hijab pelangi doang ya. Magic Huibini gitu ya. Jadi kayak sayur-sayuran yang berwarna, buah-buahan yang berwarna, dan segala macam. Sama, kita juga menutrisi kulit itu butuh yang warna-warni. Nah, warna-warninya itu mungkin tadi bisa dengan toner dan kemudian diberi essence juga. Nah, setelah itu barulah kemudian saya menggunakan si serum. Nah, si serumnya ini memang dia mengandung kadar vitamin C-nya itu memang cukup tinggi ya, 10%. Awal tuh saya agak kaget ya dengan vitamin C-nya Ozora. Yakin nih Ozora ngasih vitamin C 10%. Saya awal-awal agak takut mau nyoba. Takut ya, Dok ya. Takut karena pengalaman. Takutnya manja ya Dori ya. Nah, buat terutama kayak saya ya, kulit yang tipikalnya berminyak dan gampang berjerawat, vitamin C ini tuh kadang kalau kadarnya terlalu tinggi itu membuat kulit lebih gampang berjerawat. Terus terang, itu pengalaman saya pribadi ya, yang saya rasakan seperti itu, sehingga saya awal-awal tuh agak ragu gitu loh, tapi akhirnya coba deh gitu lah, saya coba gitu kan, ternyata buat kulit saya nyaman, nggak ada muncul beruntusan atau jerawat-jerawatan, nggak ada, dan kemudian saya merasakan kulit menjadi lebih cerah. Tentunya setelah rutin penggunaan ya, bukan satu kali penggunaan langsung celing. Nggak yang mendadak dangdut gitu ya, langsung nggak yang simsalabim gitu ya. Ini bukan sihir. Iya, bukan proses sihir. dan waktu. Betul. Proses, waktu, telaten. Persisten. Persisten artinya ya harus konsisten dengan apa yang dikerjakan, apa yang kita lakukan untuk kulit gitu ya. Nah, setelah serum barulah kemudian saya menggunakan krim, baik itu krim pagi maupun krim malam. Nah, yang menarik juga dari krimnya Ozora ini adalah krim paginya sendiri itu ternyata sudah membantu untuk mencerahkan, nutrisi kulit, melembabkan kulit, sekaligus melindungi kulit dari sengatan matahari. Sudah ada SPF ya, Dok. Ada SPF-nya ya udah komplit ya berarti ya, Dok ya. Udah komplit, dan kemudian coba kita lihat teksturnya ya. Sorry, boleh ini Dok, soalnya aku juga krim malam penasaran dan banget krim nih sama pagi. dalamnya, dari tadi cuma lihat-lihat aja. Ya. Nah, ini kalau si krim pagi, yang ini yang krim pagi, dan kemudian nanti kita bandingkan juga dengan yang krim malam gitu ya. Nah, ini kalau menurut Mbak Desi sendiri kelihatan creamy nggak? Iya, creamy banget. Jadi kalau dilihat sekilas kayak ini berminyak oily gitu ya. Nah, ini Dori ini. Kalau orang pertama kali ngelihat krim paginya Ozora ya, kesannya itu kayak berminyak banget, creamy banget, mentega gitu ya. Iya, dan kesannya kalau ditempelin di kulit, bakalan lengket dan bakalan nggak nyaman gitu beraktivitas seharian. Tapi ternyata setelah saya coba dan oleskan di kulit, ternyata enggak ya. Ternyata dia penetrasi di kulit itu sangat baik sekali, meresap dengan baik di kulit sehingga rasanya nggak berminyak. Jadi saya nyaman-nyaman aja, bahkan untuk beraktivitas seharian saya merasa nggak terganggu sama sekali. Berarti ngolesnya juga nggak butuh effort banget ya, Dok ya? Enggak butuh. Enak ya di kulit. Betul. Ya? Nah, kalau saya tipikalnya kalau ngambil krim pagi ya, saya ambil dulu di ujung jari, saya tempelin beberapa titik nih, misal nih di dahi, di pipi, di hidung, dan kemudian di dagu, baru kemudian saya ratakan. 5 titik itu ya, Dok, ya, yang penting. Ya, 5 titik itu, terus di blend, diratakan ke wajah, kecuali kalau memang mungkin di tepi-tepi masih dirasa kurang gitu, ya boleh ditambahin lagi. Tapi saya biasanya hanya dengan 5 titik itu udah bisa meratakan semuanya gitu. Nah, sedangkan yang krim malam ini ya, kalau Dori ngelihat, yang krim malam ini dia cenderung agak lebih padat. Lebih padat, dan dia nggak terlalu creamy banget. Oh iya. Ya, yang krim malamnya. Tapi ini penyerapannya bagus banget di kulit, terutama setelah saya menggunakan essence serum ditimpa dengan ini, ternyata hasilnya ngeblend dengan bagus di kulit dan nyaman banget rasanya di kulit. Dan saya pernah menggunakan krim malam itu yang rasanya tebal di kulit sampai kadang lengket gitu, Dok, biasanya. Seolah-olah kulit saya nggak bisa bernafas, Dori.
seolah-olah kayak ada lapisan yang kemudian nempel di kulit itu kayak ada topengnya gitu. Iya. Tapi krim malam ini enggak, dia ngeblend dengan bagus, meresap dengan baik sehingga saya merasa nyaman di kulit. Dan ketika saya melihat krim malam Ozora ya, ini itu with 2% retinol. Dia mengandung retinol 2%. Semula saya kaget. Kenapa? Karena selama ini kalau di pasaran retinol itu rata-rata di 0,025%, 0,05%, 0,1%. Paling tinggi itu di kadar segitu gitu loh. Retinol itu di kadar yang rendah gitu. Tapi kalau ini tuh dia berani cukup tinggi ya. Kadar retinolnya ini cukup tinggi yang ada di Ozora. Gitu. Iya, dan semula saya pikir, duh, retinol setinggi ini kira-kira kulit saya bakalan nyaman nggak ya? Aman nggak sih? Aman gitu. nggak ya gitu. Ternyata setelah saya gunakan baik-baik aja gitu. Kalau saya secara pribadi ya, setelah saya melihat kembali, saya coba mempelajari, kemungkinan kadar 2% ini tetap nyaman di kulit karena dia tidak digunakan sendirian. Tapi tadi ada layering dari toner, essence, serum, baru kemudian krim malam. Jadi ini benar-benar suatu produk yang satu sama lain itu saling melengkapi, saling berjodoh satu sama lain. Kawin ya. Kawin banget. Iya. Produknya itu benar-benar saling melengkapi, kayak ibaratnya puzzle gitu, klik Iya, banget satu klik sama banget. lain. Dia saling melindungi dan saling memberi efek yang positif di kulit, sehingga hasil outcome dari penggunaan serangkaian ini semuanya dengan kita menggunakan secara sabar, telaten, persisten dalam menggunakannya itu benar-benar bisa maksimal. Dia bisa provide untuk kulit yang memang sehat, aman dan nyaman tadi di kulit. Paling penting itu dulu. Oke. Dah. Lengkap Ternyata banget. sudah lengkap banget, dikupas tuntas sama dokter tadi Semuanya. gimana kandungan-kandungannya, terus dalamnya. bahan aktifnya yang memang cocok digabungkan gitu ya Kak ya. Betul banget. Ternyata selama ini memang aman banget kan ya ingredient-ingredient apa yang ada di dalam Ozora ini. Yes. Jadi beberapa memang lihat kayak retinol, vitamin C digabungin nanti gini-gini. Ternyata setelah dapet pencerahan dari Iya. Dokter Yan kita jadi lebih tahu. Lebih tahu, Ternyata kayak lebih gini paham, ya. Ternyata memang ada kandungan vitamin C yang bisa digabung dengan retinol. Ya. Itu dia. Oke dokter, mungkin terima kasih atas waktunya dan penjelasannya. Udah kasih kita pencerahan. Luar biasa banget ya, sudah kemana-mana nih. Iya. Dibahas tuntas. Nah itu dia tadi kita udah bincang-bincang hangat bareng Dokter Yan mengenai produk-produk dari Ozora. See you on the next video ya guys. Ozora Mates, kita nanti ketemu lagi di video-video yang seru. Oke. Bye bye. Dadah.